guys, kali ini aku mau ceritain keseruan aku main ke salah satu gua yang dalamnya itu gelap banget dan gak sengaja kerekam poci. Dan perjalanan kali ini seperti biasa kita bakalan motoran jauh lagi. Dan perjalanan yang bakalan aku tempuh buat dari rumah aku menuju ke lokasi itu kurang lebih sekitar 3 jam. Karena emang lokasinya sejauh itu guys. Langsung aja singkat cerita, kita udah sampai di lokasi gerbang guanya. Dan buat menuju lokasi pintu gua, kita harus ngelewatin perkebunan sawit dulu. Nah ternyata pas aku main kesini, yang jaga pintu gerbangnya itu nggak ada. Sampai sini udah kelihatan kan nama guanya apa. Itu tuh di gerbangnya tulisan G-nya itu nggak ada, hilang. Ternyata masih bakal ngelewatin kebun sawit lagi guys. Baru akhirnya sampai ke depan pintu guanya. Pas sampai sini ternyata udah lumayan agak rame, jadi kita langsung masuk aja. Pas masuk langsung disambut sama batuan kapur yang bagus banget bentukannya, bener-bener kayak dilukis gitu loh. Terus bentuk batunya juga unik-unik banget. Nah semakin masuk ke dalam gua ternyata itu makin gelap, cuma aku nggak ngeh. Jadi di video yang ini aku lupa ngidupin flash guys. Pas udah makin masuk ke dalam, akhirnya aku udah mulai ngidupin flash kalian buat menerangi perjalanan aku di dalam gua. Tapi aku nggak ngeh kalau di sini tuh kayak ada flash yang menyinari batuan gua dan bentuknya mirip sesuatu. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan masih lanjut buat masuk ke dalam lagi. Karena semakin jalan ke depan tuh kita bakal nemuin cahaya. Jadi kayak bawaannya pengen maju terus, jalan terus gitu. Dan ternyata bener aja di depan kita masih ada jembatan kayu. Yang jembatannya tuh kayak disusun dari kayak kecil-kecil gitu. Karena nih jembatannya udah kayak lapuk gitu. Jadi lewat sini beneran harus hati-hati banget. Apalagi tuh di bawahnya itu batuan tajam semua. Dan kayak ada air-airnya juga. Pokoknya lewat sini harus hati-hati banget. Tapi BTW ternyata setelah 3 jam perjalanan makeup aku masih bagus ya guys ya. Padahal tadi motoran loh. Dan salah satu tips aku supaya makeupnya nempel itu rajin eksfoliasi secara rutin. Pakai ceritanya perjalanan buat ngelewatin jembatan yang udah lapuk ini tuh nggak sampai sini aja guys. Ternyata di depan masih ada jembatan yang kayunya udah lebih lapuk lagi. Ini tuh kalau salah nginjek salah satu kayu aja jembatannya langsung bunyi. Jadi bener-bener harus hati-hati. Setelah selesai ngelewatin jembatan yang tadi, ternyata trek buat menuju gua berikutnya itu jalannya makin curam. Di sini kita harus ngelewatin jalan yang menurun gitu dan pegangan beberapa batu. Untungnya di sini tuh udah dibuatin pijakan kayu kayak gini. Jadi kalau ngelewatin jalannya udah lumayan agak mudah ya guys ya. Ini mah kalau pas lagi cuaca hujan main kesini bener-bener gak direkomendasiin karena udah pasti jalannya bakalan lebih licin. Dan kalian yang mau main kesini wajib banget pakai sepatu ya guys ya. Lanjut jalan terus buat langsung menuju ke gua berikutnya. Dan ini tuh rasanya gak sampai-sampai guys, saking banyaknya gua gitu loh. Gua N ya guys ya. Dan kalau lewat sini beneran harus hati-hati banget karena ini di sini aku keseleo dan mata kaki aku tuh kepentok batu. Sumpah rasanya tuh sakit banget. Tapi untungnya aku masih sanggup buat melanjutin perjalanan menuju ke gua berikutnya. Dan akhirnya gak lama kemudian nemu juga rambu-rambu buat menuju ke gua berikutnya. Dan di sini tuh kayak ada jeda antara batuan gua sama hutan-hutan gitu guys. Jadi dari sini kita masih harus trekking lagi buat menuju gua yang berikutnya. Dan ternyata buat menuju gua yang satunya lagi, kita lagi-lagi harus melewati jembatan kayu yang lapuknya bukan main ini guys. Apalagi di bawahnya tuh perairan yang aku nggak tahu dalamnya seberapa. Pokoknya mah asli lewat sini tuh parno banget, takut jatuh. Dan ternyata jembatan kayu yang udah lapuk ini tuh dia langsung menuju ke gua yang berikutnya gitu guys. Tapi di titik ini jembatannya masih bagus banget. Nah lanjut buat masuk ke dalam ternyata jembatannya makin parah. Pokoknya mah lewat sini penuh dengan kewaspasan dan kehati-hatian ya guys ya. Nah pas mau lanjut masuk ke dalam, ternyata dalamnya itu bagus banget guys. Nah buat cerita lanjutan masuk ke gua lebih dalamnya lagi, kita lanjut di video berikutnya ya. Yuk guys, ini dia lanjutan dari cerita aku masuk ke gua yang gelap dan jembatannya serem banget. Nah untuk masuk ke gua yang berikutnya ini, di sini kita bakalan ngelewatin jembatan yang masih bagus kayak gini guys. Tapi semakin masuk ke dalam itu jembatannya makin parah dan bener-bener udah nggak layak untuk dipinjak gitu loh. Ini aja aku ngelewatin jembatannya sambil deg-degan banget karena takut jatuh. Nah di ujung gua yang satu ini itu udah ada tulisan kalau kita nggak boleh lanjutin buat lebih masuk ke dalam lagi. Jadi aku memutuskan buat pergi ke gua yang lainnya. Nah di dalam gua ini tuh suara kelelawarnya jelas banget, kalian coba dengerin deh. Jelas banget kan suara kelelawar ya. Lanjut kita jalan lagi untuk menuju ke gua yang berikutnya. Nah, aku tuh kesini dianterin sama Pak D ini guys. Karena kalau nggak ada yang mandu pasti bakalan nyasar-nyasar pas masuk ke dalam guanya. Secara gua ini tuh luas banget dan banyak bilik-biliknya gitu. Jadi kalian kalau mau explore ke dalam gua kayak gini jangan lupa buat bawa pemandu yang udah paham sama lokasinya ya. Nah setelah udah ngerasa cukup keliling dalam gua, lanjut kita mau jalan keluar dari area guanya dulu. Dan di sini lagi-lagi kita harus ngelewatin trek yang agak serem guys. Karena di sini tuh banyak akar pohon yang panjang-panjang kayak gini loh. Oh ya BTW
BTW ada yang sama kayak aku gak sih? Kalau sering main keluar ruangan gini sering banget bermasalah sama yang namanya komedo. Apalagi tipe kulit aku tuh berminyak banget, jadi suka bikin pori-pori di wajah aku jadi tersumbat. Nah aku tuh punya cara ampuh. Nah kita lanjut lagi ceritanya yuk. Nah jalan buat keluar dari guanya tuh kita harus manjat-manjat kayak gini guys. Jadi kalau main kesini bener-bener harus pakai sepatu yang safety, karena kalau pas kepentok batu bisa sakit banget loh. Pas jalan pulang juga ternyata ada satu keluarga yang main kesini, dan di sini juga anak-anak kecilnya pada ikut guys. Nah buat lewat sini kita harus antri dulu karena jembatannya tuh udah rapuh banget. Nah pas di luar gua itu ternyata juga ada peta guanya guys. Kalian ada yang bisa baca peta ini gak sih? Di sekitaran area luar gua juga kayak ada jembatan kayu kayak gini, tapi nggak tahu deh ya ini bisa dipakai atau enggak. Terus suasana jalanan di sekitar gua juga ini masih asri banget karena pepohonannya masih hijau, dan di batuan guanya juga ternyata masih banyak sarang lebah kayak gitu guys. For your information, sebenarnya gua ini 2 tahun yang lalu tuh masih rame, cuma karena sempat pandemi covid jadi kayak guanya tertinggalkan gitu loh, makanya kondisinya jadi kayak kurang terawat gitu. Nah sekian dulu cerita untuk hari ini, makasih yang udah nontonin sampai habis.